Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa, lanjutkan dengan membacakan Pancasila secara bersama-sama. Paham? Ya, baik, silahkan. Hari ini yang memimpin doa yaitu Adawiyah. Silakan Adawiyah pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi isra'li Sadri wa yassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak hari ini ya. Ibu lanjutkan ya presensi untuk hari ini ya. Yang tidak masuk siapa? Hoirun Nisa. Hoirun Nisa kemana? Sakit. Sakit ya. Kalau yang lain masuk semua ya? Ya, baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran ya, Ibu mau tanya kabar kalian hari ini. Hari ini kabar kalian gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, kok kurang semangat? Kenapa kok nggak semangat? Sudah makan? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini ya, jadi untuk kalian itu biar semangat, biar ceria, terus biar bahagia ya. Ibu ada permainan ya. Tolong kalian sekarang berbaris ya, berbaris satu-satu ke belakang ya. Bagian sini berbaris di tengah ke belakang, yang sini juga. Ayo maju ya, biar kalian itu semangat ya, ceria.
untuk hari ini ya. Nah, ayo, ya. Silakan pegang pundak temennya, ya. Nah, sekarang perhatikan instruksi saya ya. Jadi ya, kalau ibu bilang A berarti maju ya. Kalau B mundur, kalau C ke kanan, kalau D ke kiri. Are you ready? Siap ya? Siap. Konsentrasi. Yeah. Yuk sekarang A, B, C, C ke mana? C ke kanan. Pikan kurang konsentrasi. Ya, B, B, terus C, A, D, D kemana? D ke kiri ya. Kalau D ke kiri, kalau C ke kanan. Nah, ulangi lagi ya. Baik ya, konsentrasi. A, B, C, D, B, D, 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 C, B, A. Ya, oke, baik. Udah konsentrasi ya. Bagaimana? Seru nggak hari ini? Seru ya. Nah, sekarang ya, Ibu lanjutkan materi kita hari ini ya. Kemarin minggu lalu kita materinya nyampe mana? Kemarin ya minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, ya, tentang struktur ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Terus apa lagi selain struktur? Siapa yang masih ingat ya? Minggu lalu ya, selain struktur apa lagi? Pipit? Diva? Ada yang ingat minggu lalu ya, selain struktur apa lagi? Yaitu bagian aspek kebahasaan ya. Jadi minggu lalu ya materi kita ya sudah mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. Untuk hari ini ya kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Jadi sebelum ya Ibu jelaskan tentang pengertian menulis ya, ini Ibu tampilkan kompetensi dasar ya materi kita hari ini ya. Nah, jadi kompetensi dasar materi kita hari ini yaitu menyajikan data, gagasan ya, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, di dalam materi hari ini ya tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui tayangan gambar peserta didik dapat menyusun teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, penggunaan bahasa dan penggunaan tanda baca dengan tepat. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui tayangan gambar, peserta didik dapat menyajikan teks deskripsi secara lisan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan tepat. Ya, kemudian ya, hari ini ya Ibu lanjutkan ya. Jadi materi kita yaitu menulis teks deskripsi. Nah, jadi masih ingat anak-anak deskripsi apa artinya? Apa?
menggambarkan suatu objek secara terperinci. Jadi pengertian deskripsi itu menggambarkan objek secara terperinci. Nah, hari ini ya kita akan belajar menulis ya, menulis teks deskripsi. Nah, sebelum kita menulis ya, Ibu akan sampaikan ya pengertian menulis. Menulis itu apa ya? Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan informasi atau cerita menggunakan aksara ya. Jadi aksara, apa aksara? Huruf ya atau kata ya. Lalu ya, berikutnya yaitu ada tahapan-tahapan dalam menulis ya. Tahapan-tahapan dalam menulis. Yang pertama itu apa? Ya, yang pertama adalah menulis. Terus yang kedua adalah menyusun. Ketiga menyunting. Keempat merevisi. Kelima mempublikasikan. Nah, jadi ya tahapan-tahapan menulis. Yang pertama adalah menulis. Yang dimaksud menulis itu berarti tahap persiapan ya. Tahap persiapan menulis untuk memperoleh dan menata ide atau gagasan yang berkaitan dengan topik karangan. Jadi menulis ini bagian menata ide atau gagasan yang berkaitan dengan topik yang mau kita tulis. Ya, namanya menulis. Kemudian yang kedua yaitu adalah menyusun ya. Menyusun itu berarti ya kita melakukan ya penyusunan ide-ide untuk menulis dalam bentuk kerangka karangan. Nah, kerangka karangan tersebut ya nanti ya setelah kita menyusun ide-idenya, nanti kerangka tersebut bisa kita kembangkan ya menjadi sebuah tulisan. Terus yang ketiga yaitu adalah menyunting ya. Menyunting di sini ya, yang dimaksud menyunting berarti kita melakukan perbaikan unsur ya yang terdapat dalam tulisan yang sudah kita buat ya. Jadi perbaikan seperti itu pada penggunaan katanya, pilihan kata atau penggunaan tanda bacanya. Nah, di sini setelah kita menyusun ide atau gagasan, kemudian kita melakukan penyuntingan terhadap ya tulisan yang sudah kita susun atau yang sudah kita buat. Yang keempat itu adalah merevisi. Merevisi itu ya sama sepertinya dengan menyunting, yaitu sama-sama melakukan perbaikan juga terhadap karangan. Nah, terus yang terakhir itu adalah mempublikasikan. Mempublikasikan berarti menginformasikan tulisan kita, tulisan yang sudah jadi, ya, yang sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, berarti itu tulisan yang sudah sesuai ya, yang sudah lengkap. Nah, ini tahapan-tahapan dalam menulis. Nah, kemudian selanjutnya ya, cara membuat teks deskripsi ya. Jadi cara membuat atau menyusun teks deskripsi. Yang pertama yaitu memilih dan menentukan objek yang mau dibahas atau yang mau ditulis ya. Terus yang kedua, menentukan maksud dan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Jadi ya, objek yang mau kita gambarkan itu ya untuk mendukung objek yang mau kita gambarkan, kita kan perlu ya mengumpulkan berbagai sumber. Misalnya ya sumber itu diperoleh dari internet atau dari buku-buku yang mendukung objek tersebut. Paham ya? Nah, jadi sumber-sumber itu ya. Terus yang keempat, menyusun kerangka karangan dan data dari
ya informasi yang sudah diperoleh. Nah, itu apa namanya? Cara ya membuat teks deskripsi. Jadi ya, yang pertama tadi menulis, apa pengertian menulis? Menulis apa tadi? Menciptakan informasi atau cerita ya dalam bentuk aksara ya. Kemudian tahapan-tahapan menulis tadi itu ada 5. Terus cara membuat teks deskripsi ada 4 ya. Sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Silakan yang mau bertanya. Boleh acungan tangan. Ya, Diva, kenapa? Ya, bagaimana ya cara menyusun teks deskripsi nanti ya yang mau kita tulis ya. Jadi ya, cara yang pertama ya sebelum kita membuat teks deskripsi nanti di proyek kita ya, di tugas proyek kita, karena materi kita hari ini yaitu tentang menulis teks deskripsi ya. Maka caranya yaitu yang pertama nanti kalian memilih atau menentukan objek yang akan dideskripsikan ya atau yang dibahas sama ya. Jadi nanti Ibu akan menampilkan ya beberapa gambar objek ya di layar ya. Kemudian kalian nanti menentukan objek apa yang mau digambarkan. Habis itu ya, kemudian ya kalian menentukan tujuan. Kenapa kamu memilih objek itu? Tujuannya untuk apa? Ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sumber data ya, untuk mendukung objek yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian tentukan. Bagaimana caranya Bu mengumpulkan sumber data? Nah, sumber data itu bisa diperoleh dengan membaca ya beberapa buku-buku ya atau mencari informasi di internet juga bisa. Terus yang keempat ya, habis itu baru menyusun kerangka karangan. Kalau pada teks deskripsi ya, kerangka teks deskripsi kemarin strukturnya itu ada berapa? Struktur teks deskripsi ada 3 ya. Kemarin struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu bagian apa? Yang pertama bagian identifikasi ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Terus yang ketiga ada kesimpulan. Nah, jadi caranya seperti itu. Yang pertama kalian menentukan objeknya. Habis itu kalian coba membuat kerangkanya, menyusun kerangkanya dulu yang meliputi struktur itu. Ya, paham ya? Jadi mulai dari identifikasi, deskripsi bagian sama kesimpulan. Kemudian kalian susun itu ya gagasan-gagasannya ya. Kemudian setelah tersusun ya kerangka itu ya coba kalian melakukan revisi dulu ya sebelum nanti hasil tulisan kalian atau hasil karangan yang dibuat ya dipublikasikan ya. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi yang pertama apa tadi? Sebelum menyusun teks deskripsi yang pertama adalah menentukan objek. Yang kedua adalah menyusun kerangkanya ya supaya lebih mudah buat kalian ya. Coba kalian susun kerangkanya yang meliputi 3 struktur itu ya. Kemudian kalian mencoba memasukkan gagasan-gagasan di setiap bagian struktur. Setelah itu kalau sudah tersusun ya kemudian kalian merevisi ya tulisan itu. Habis itu setelah melakukan penyuntingan dan merevisi nanti baru dipublikasikan. Ya. Paham ya? Yang lain juga paham? Paham. Baik ya. Berikutnya. Nah, berikutnya ya. Ini ada objek atau gambar yang bisa kalian tentukan ya
untuk mendeskripsikan ya gambar tersebut. Itu yang pertama ada gambar apa? Pantai. Pantai apa? Ya, pantai Camplong. Ya, pantai Camplong itu berada di mana? Di Madura. Maduranya mana? Sampang ya. Yang kedua itu adalah makanan rujak cingur. Ya, tahu kan rujak cingur? Kalian kan juga sering ya makan rujak cingur. Ya, siapa di sini yang suka rujak cingur? Hah? Gak suka? Enak loh padahal. Ya. Ya, ini kalau kita amati ya, rujak cingur ya, itu ada apanya? Hah? Ada cingurnya ya. Cingur itu apa? Nah, lidah sapi ya, bagian lidah sapi atau bagian mulut sapi. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada cingurnya berarti bukan rujak cingur ya. Nah, jadi rujak ulek ya. Terus yang ketiga, nah ini ada hewan. Hewan apa ini? Hewan kucing. Ya, kalian sering bertemu sama hewan ini? Sering kan? Di rumah, di kamar, di jalan, ya pasti sering menjumpai hewan yang namanya kucing. Ya, kira-kira kucing itu lucu nggak? Lucu ya, ya. Nah, jadi ini ya objek yang akan kalian tentukan untuk ya dibuat ya tulisan teks deskripsi ya. Silakan ya kalian pahami ya gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan ini ya, mulai dari pantai, kemudian makanan yaitu rujak cingur. Lalu yang ketiga adalah hewan atau kucing ya. Masih kurang lama gimana? Atau Ibu tampilkan dari depan ya, dari sini ya. Ya, coba kalian amati di situ ya. Kalau kita amati gambar ini ya di Pantai Camplong ini terdapat apa saja? Hah? Pohon. Pohonnya pohon apa? Pohon cemara. Kemudian ada apa lagi? Ada pasir, hamparan pasir. Kemudian ada air laut. Terus apa lagi? Ada pengunjung. Kemudian ada apa lagi? Ada tempat berjualan, ya. Terus apa lagi? Ada tempat duduk pengunjung ini ya. Nah, jadi itu ya nanti ya kalian deskripsikan ya gambar ini ya yang ada di gambar ini ya. Jadi di gambar ini terdapat apa saja ya. Silakan kalian deskripsikan untuk tugas hari ini. Nah, kalau yang kedua kan ini adalah rujak cingur. Ada apa saja itu di gambar rujak cingur? Ada kangkung, lalu ada tauge, kemudian ada cingur, kemudian bumbu kacang, lalu ada sendok, ada tahu, ada irisan tahu ya, ada kacang panjang ya. Itu rujak cingur ya. Jadi silahkan kalian ya deskripsikan ya objek gambar ini ya. Ada apa saja atau terdapat apa saja di gambar ini. Ya. Lanjut ya, yang ketiga. Nih, kucing. Ya, warna bulunya warnanya apa? Matanya? Hidungnya mancung apa pesek? Mancung dari mana? Hidung pesek ya. Itu ada kumisnya apa enggak ada? Ada ya. Itu lagi ngapain kucing itu?
Lagi duduk ya. Nah, silahkan ya. Itu duduk di mana kucing itu? Ah, duduk di rumput di halaman yang penuh dengan rumput yang hijau. Nah, hijau dan segar. Nah, iya. Silahkan ya. Untuk proyek kita hari ini ya, silakan kalian pilih atau tentukan objeknya ya. Ibu bagikan LK-nya ya untuk pengerjaannya. Ini dua ya. Ini gambarnya. Iya. Sebentar. Hah? Baik anak-anak sudah dapat semua LK-nya ya. Terus itu gambarnya juga sudah pegang semua ya. Baik sekarang ya, silahkan ya kalian membuat ya teks, tulisan teks, deskripsi ya. Itu kan di LK itu ada penunjuk pengisian ya. Jadi penunjuk pengisiannya yaitu silakan kalian menentukan ya objek yang mau dideskripsikan. Ya, Ibu kasih waktu untuk pengerjaannya ya. Berapa ini? Ya, 20 menit ya. Nah, silakan kalian mulai untuk membuat itu tulisan teks deskripsi.
Silakan kalau sudah menentukan objeknya yang mau dideskripsikan ya, kemudian kalian rumuskan ya, rumuskan poin-poin struktur teks deskripsinya yang terdiri dari identifikasi umum, deskripsi bagian, baru kesimpulan.
Anak-anak jangan lupa ya, sambil diperhatikan aspek kebahasaan seperti penggunaan kata depan, ya, terus penggunaan tanda baca, ya, kalau berhenti itu, kalau titik itu untuk apa, terus kalau tanda koma itu dipakai atau digunakan untuk apa, ya, juga diperhatikan penggunaan tanda bacanya, pemilihan kata juga ya. Habis itu ya di dalam teks deskripsi itu kan banyak mengandung kalimat-kalimat pencitraan ya, citraan seperti ya kalimat yang menyatakan seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dapat merasakan. Jadi kalau objeknya pantai ya kalimatnya yang membuat orang ya yang mendengar itu seolah-olah dapat melihat itu bagaimana kalimatnya nanti seperti itu ya. Jadi penggambaran objek yang sudah kalian pilih ya nanti bisa membuat ya orang yang mendengar atau yang membaca ya tulisan kalian itu dapat merasakan, dapat mendengar, dapat melihat. Ya, jadi pendeskripsiannya itu harus rinci ya. Karena teks deskripsi itu kan menggambarkan objek secara rinci. Jadi memang dirinci sesuai dengan pengamatan kalian terhadap objek yang sudah dipilih. Ya. Jadi kalian amati gambarnya ya, di situ terdapat apa saja di dalam gambar tersebut ya, apa saja yang ada dalam gambar tersebut ya, silakan dideskripsikan secara rinci. Jadi mulai dari bagian-bagiannya ada apa saja. Kalau rujak itu, rujak cingur itu bagian-bagiannya terdiri dari apa saja. Terus kalau hewan kucing itu bagian-bagiannya terdiri apa saja, ya. Ya, jadi jangan lupa selain memperhatikan strukturnya, ya aspek kebahasaan juga perlu diperhatikan.
Udah, Bu. Iya, bagian kesimpulan itu kan bagian yang berisi kesan penulis terhadap objek yang sudah digambarkan. Apa kesan kamu terhadap objek ini? Objek hewan berupa kucing. Iya, gimana kesan kamu? Iya. Iya. Terus dilanjutkan ya. Ya.
Baik anak-anak, waktunya sudah sampai 20 menit ya. Di sini sudah penulisannya ya, sudah sampai mana? Masih ya. Dari ketiga struktur itu ya, sudah sampai mana? Selesainya. Oh, sudah nyampe deskripsi bagian ya. Jadi belum selesai semua ya tulisannya. Ya. Lalu ya, karena kalian ini kan belum selesai ya penulisannya. Ya, jadi untuk yang sudah selesai ya, tadi kan cuma nyampe di bagian kedua ya, di struktur deskripsi bagian ya. Selesai dua struktur ya. Nah, baik sekarang ya boleh ya dibacakan ya hasilnya ya. Sementara ini nggak apa-apa ya dibacakan dulu ya. Mulai dari Adawiyah. Coba punya Adawiyah ya, coba dibaca yang keras. Ibu pengen tahu tulisannya. Ya, sini maju ke depan ya. Ya, coba dibacakan. Kemarin adalah hari ulang tahunku, hari di mana ayahku memberi hadiah kucing kepadaku. Kucing itu sangatlah lucu. Kelucuannya aku beri nama Nino. Nino adalah kucing pemberian dari ayahku yang sangat aku sayangi, karena ia memiliki bulu yang sangat lebat, tebal, hitam, dan juga halus. Nino suka makan. Dia juga suka bermain di taman rumput. Nino memiliki kuku yang sangat tajam. Ya, jadi punyanya Adawiyah, ya punyanya Adawiyah itu ya membacakan bagian apanya? Bagian umumnya. Bagian identifikasi umum, ya. Ya baik, silakan kembali Adawiyah. Baik anak-anak ya, tadi punyanya Adawiyah ya sudah itu ya bagian identifikasi umum ya, di bagian identifikasi umum. Nah sekarang ya
Coba Ibu ya tanyakan kira-kira ya punyanya Dawiyah itu sudah itu sudah sesuaikah ya gambarannya? Apakah itu sudah tulisannya itu sudah termasuk dalam teks deskripsi? Ya, sudah ya. Apakah tulisannya Dawiyah itu bukan menceritakan pengalaman pribadi? Apa gimana? Kira-kira ya. Jadi kalau teks deskripsi ya berarti ya kita memberikan ya gambaran umum tentang objek yang digambarkan secara rinci. Ya. Tadi punyanya Dawiyah ya, yang pertama yang barusan yang sudah dibaca bagian awalnya gimana? Coba diulang lagi Dawiyah. Kemarin adalah hari ulang tahunku. Ya, kira-kira teksnya itu sudah merupakan teks deskripsi, bentuknya apa? Teks narasi. Apakah dia bercerita tentang pengalamannya sendiri atau gimana? Ayo. Ya, kemarin ayahku ya ada ya. Ayahku memberikan hadiah ulang tahun, ya. Terus berupa hadiah kucing, ya. Lalu silakan dilanjutkan. Kucing itu sangat lucu, ya. Kemudian terus kucing itu sangat lucu. Lalu keduanya aku beri nama Nino. Kucingnya diberi nama Nino, ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Punyanya Adawiyah itu ya sudah termasuk teks deskripsi apa teks narasi, ya. Apakah dia teksnya itu menceritakan apa sudah masuk dalam mendeskripsikan? Gimana? Ya, Putri gimana? Ya, ya. Jadi punyanya Adawiyah itu ya, teksnya itu bukan bentuknya itu bukan deskripsi tapi lebih ke narasi teksnya ya, ya. Jadi silakan Adawiyah diperbaiki ya. Diperbaiki dulu tulisannya itu ya, bagian awalnya. Kemudian ya, selanjutnya saya mau itu punyanya Risma. Punyanya Risma, saya mau lihat pengerjaan punyanya Risma ya. Silakan dibacakan ya bagian identifikasinya saja. Ya. Kucingku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kucing kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan hitam bersih, matanya kuning seperti madu, matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang, bibir mungilnya merah muda, sungguh menggemaskan telinganya kalau berlari. Ya. Anak-anak sudah dengar tadi punyanya Risma? Ya. Punyanya Risma, kucingku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kucing kesayangan itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan hitam. Hitam bersih ya. Matanya kuning seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya merah, merah muda, sungguh menggemaskan. Telinganya ya melambai-lambai ya kalau dia berlari ya. Jadi punyanya Risma ini ya sudah itu ya sudah termasuk deskripsi apa teks narasi? Ayo. Sudah teks deskripsi ya karena Risma di sini pengerjaannya bagian identifikasinya ini sudah menggambarkan objeknya ya. Sudah memberikan gambaran umum tentang objeknya yaitu objek yang dipilih oleh Risma yaitu hewan
kucing. Ya, hewan kucing. Ya, silakan kembali Isma tempat duduknya. Ya, jadi seperti itu ya, membuat teks deskripsi. Ingat ya, kita membuat teks deskripsi, bukan membuat teks narasi ya. Jadi kalau punyanya Adawiyah tadi itu lebih ke narasi. Dia menceritakan pengalamannya ya. Ayahku memberikan hadiah ulang tahun berupa kucing ya. Itu bukan teks deskripsi tapi itu teks narasi. Ya, silakan Adawiyah diperbaiki kembali ya. Itu tulisannya ya. Untuk Risma ya itu sudah bagus ya. Silakan dilanjutkan ya teks deskripsinya. Yang lain sama ya. Jadi teksnya nyampe di struktur yang bagian kedua ya, di deskripsi bagian. Ya baik ya, karena ini ya waktunya sudah sampai ya. Berarti kita buat kesepakatan ya. Jadi untuk besok kan ada jadwal pelajaran bahasa Indo lagi ya. Berarti besok itu proyeknya atau tugasnya ya harus diselesaikan semua ya. Jadi yang sampai di struktur deskripsi bagian ya silakan dilanjutkan, dilengkapi ya. Kemudian besok itu berarti kita sudah membacakan satu persatu ya hasil tulisan kita. Baik anak-anak ya, paham ya? Ya. Untuk Adawiyah diperbaiki ya. Baik anak-anak ya, hari ini ya materi kita ya dapat kita simpulkan ya bahwasannya materi hari ini yaitu tentang menulis teks deskripsi ya. Jadi pengertian menulis tadi itu apa? Menulis mencari informasi atau cerita yang dituliskan ya berupa aksara. Kemudian ya tahapan menulis ya. Apa terdiri apa saja? Putri? Terus menyusun, terus menyunting, merevisi, lalu mempublikasikan. Ya, jadi tahapan menulis itu ada 5 ya. Pra-menulis, menyusun, menyunting, merevisi, dan mempublikasikan. Kalau cara membuat teks deskripsi, apa terdiri dari apa saja? Membuat teks deskripsi, Sisi? Yang pertama, menentukan objek. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka atau poin-poin struktur teks deskripsi. Nah, setelah itu baru mengembangkan ya, mengembangkan kerangka ya atau struktur teks deskripsi ya menjadi sebuah tulisan atau karangan teks deskripsi ya. Jadi cara membuat teks deskripsi itu ada 3 caranya. Kalau tahapan menulis ya itu ada 5 ya. Paham ya? Paham semua? Ya. Kalau Aulia Vika gimana? Sudah paham ini? Jadi tahapan menulis ada apa? Ada berapa Vika? Ada 5 ya. Yaitu
Tahap menulis. Yang kedua, Aisyah apa? Tahapan menulis. Menyusun. Yang ketiga, Sisi apa? Menyunting. Risma, yang kelima. Merevisi. Yang keempat, ya merevisi. Yang kelima terakhir, Pipit. Mempublikasikan. Ya, jadi itu ya kesimpulan kita hari ini ya, bahwa tahapan menulis ada 5, cara membuat teks deskripsi itu ada 3 ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ya, hari ini ya, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang ya? Terus adakah hal-hal yang masih belum dipahami atau kesulitan pada materi ini? Silakan kalian mengungkapkan ya bagian-bagian apa yang masih sulit dipahami. Gimana? Apa semua sudah paham untuk materi kita hari ini? Atau ada yang masih belum paham? Silakan itu utarakan. Ya, gimana? Ya, Aisyah. Oh, yang bagian kesimpulan ya. Bagian kesimpulan ya itu berisi ya kesan penulis ya. Kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contohnya, misalnya ini pantai Camplong kan. Nah, bagian kesimpulannya gimana? Ya, jadi di sini ya kita itu ya kesan kita sebagai penulis ya, misalnya seperti ini ya. Sungguh indah ya pantai Camplong tersebut ya, karena di sana kita dapat apa? Menikmati ya suasana hangat di pantai Camplong. Nah, jadi seperti itu ya, berisi kesan kita. Ingat ya, jadi bagian kesimpulan itu ya berisi kesan kita sebagai penulis ya terhadap objek yang dideskripsikan atau yang digambarkan. Sudah ya. Kemudian ya, manfaat apa ya yang dapat kita peroleh setelah pembelajaran ini? Kira-kira manfaat apa yang dapat kita peroleh dari pembelajaran ini? Apa yang berarti gimana? Manfaat apa setelah kalian mengikuti pelajaran ini, mengerjakan tugas ini? Manfaat apa yang sudah kalian peroleh? Apa? Yaitu kita lebih memahami tentang teks deskripsi ya. Habis itu ya kita bisa ya menulis ya menulis teks deskripsi ya berdasarkan hasil pengamatan objek ya kan. Nah, itu. Jadi ini sudah ada objeknya ya, berarti kalian sudah dapat menggambarkan ya objek yang ada di gambar ini. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk tugas itu proyeknya ya. Berarti besok harus sudah nah, ya. Berarti besok sudah selesai ya. Jadi besok untuk pertemuan besok ya kita akan itu ya membacakan ya mempublikasikan hasil tulisan kita ya di depan kelas ya. Ya.
Baik, sebelum Ibu mengakhiri ya pelajaran hari ini, ya, silahkan Ketua kelas Adawiyah memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Adawiyah. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Jangan lupa kita ucapkan untuk hari ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik ya. Sampai ketemu besok kembali ya. Ibu ucapkan ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.